Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Singgi Fatfurozi, dalam pembelajaran daring matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pola bilangan. Lebih khususnya ada dua dari pola bilangan. Yang pertama yaitu deret aritmatika, dan yang kedua adalah deret geometri. Sebenarnya ini tidak ditemukan di LKS sampean ya anak-anak. Tapi dua materi ini bisa dikatakan materi yang cukup penting untuk dipelajari. Jadi jangan lewatkan video pembelajaran kali ini. Oke, masuk materi yang pertama yaitu deret aritmatika. Langsung saja, tidak usah basa-basi. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Kalau kemarin sampean sudah belajar barisan aritmatika, itu rumusnya pakai U besar. Jadi kalau di deret rumusnya itu pakai S besar. Diingat-ingat ya. Pak, itu kok mirip barisan? Ya memang ini lanjutan dari barisan aritmatika. Rumusnya ada dua, bisa pakai rumus yang pertama ini atau bisa pakai rumus yang kedua. Kelihatannya lebih singkat, tapi bisa jadi waktu mengerjakannya nanti bisa lebih lama. Silakan difahami, tidak usah dihafal. Ingat ya, di sini saya masukkan rumus dari barisan aritmatika biar sampean semua tidak lupa. Langsung saja, di sini ada contoh. Diketahui deret aritmatika dengan suku ke-1 atau suku pertama yaitu 16 dan suku ke-6 adalah 36. Tiba-tiba loncat. Diketahui suku pertama, lalu tiba-tiba diketahui suku ke-6. Jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Ini soal yang cukup sulit, termasuk soal hot. Langkah pertama, tulis saja diketahuinya ada apa saja. Di sini ada suku pertama, nilainya 16, dan suku ke-6 nilainya 36. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah. Ingat ya, deret itu yang dicari selalu jumlah. Yang ditanyakan adalah jumlah sampai suku ke-15, berarti S15. Cara jawabnya gimana? Saya taruh sini aja. Pertama, yang diketahui adalah suku ke-1. Suku ke-1 masih ingat? Suku pertama atau suku ke-1 itu sama dengan A. Nilainya berapa? Nilainya 16. Sedangkan suku ke-6 nilainya 36. Jika kita ingin mencari jumlah 15 suku pertama, maka kita bisa pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Sedangkan di rumus yang pertama itu ada B, tapi di sini tidak diketahui B-nya berapa. Maka dicari dulu. Pakai yang mana? Karena A ini sudah diketahui, maka pakai bantuan suku ke-6. Pakai rumus barisan aritmatika, yaitu A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. U6-nya berapa? Dimasukkan 36. A-nya 16 ditambah N-nya. Di sini U6, maka N-nya diganti 6 min 1 dikalikan dengan B. 36 sama 16 sama-sama angka biasa. Maka 36, 16-nya pindah ruas jadi min 16 sama dengan 6 dikurangi 1 hasilnya 5 dikali B berarti 15.
B. 36 dikurangi 16 hasilnya 20 sama dengan 5B. Langsung pakai aljabar, berarti B nya sama dengan 20 dibagi 5, hasilnya B nya adalah 4. Jika B sudah diketahui 4, maka langsung bisa dicari jumlah 15 suku pertama atau S15. Pakai rumus yang pertama, N per 2 buka kurung 2A ditambah N-1 dikali B. N nya berapa? Di sini N nya 15, berarti 15 per 2. 2 dikali A, A nya tadi nilainya 16, ditambah 15 dikurangi 1 dikali B nya tadi ketemu 4. 15 dibagi 2, ganjil dibagi genap. Kalau tidak bisa, kalau tidak ketemu angka bulatnya, yes, nanti biarkan aja dulu. 15 per 2, 2 kali 16 32, ditambah 15 dikurangi 1 hasilnya 14 dikalikan 4. Ini masih saya tulis lagi, 15 per 2 32 ditambah 14 dikali 4 hasilnya berapa? 4 dikali 4 16, nyimpen 1, 4 dikali 1 hasilnya 4 ditambah 1 berarti 5. Berarti di sini 15 per 2 dikalikan dengan 32 ditambah 56 hasilnya 88. Nah, di sini baru ketemu genap, berarti dicoret 88 dibagi 2 tinggal 44. 15 dikali 44, maka hasilnya yaitu 660. Jika sampean mau pakai cara yang kedua, silahkan. Kalau ada pertanyaan, langsung bertanya saja, jangan malu-malu. Lanjut ya. Di sini materi selanjutnya adalah deret geometri. Deret geometri itu lanjutan dari barisan geometri. Ini rumusnya. Di sini ada rumus 1. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung dibagi dengan R-1. Di sini deret geometri ada 2 rumusnya, tapi dengan syarat masing-masing. Rumus yang pertama ini digunakan jika R atau rasionya itu bernilai lebih dari 1. Dan rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N tutup kurung dibagi dengan 1 min R. Ingat ya, jika kalau R nya di depan itu berarti rasionya lebih dari 1, tapi jika R nya di belakang maka R nya itu bernilai kurang dari 1. Saya masukkan rumus barisan geometrinya biar tidak lupa. Di sini ada 1 contoh. Pertama, jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 2, 6, 18 dan seterusnya adalah titik-titik. Di sini angkanya sudah urut, berarti mengerjakannya lebih sederhana nanti. Ingat ya, kalau deret geometri itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak perkalian, satunya ya dibagi. Tinggal lihat naik apa turun. Kalau angkanya naik berarti ini dikalikan. 2 sampai 2 loncat ke 6 berarti dikali dengan 3. 6 ke 18 berarti sama, dikali dengan 3. Jadi 3 itu nilai dari rasionya. Berarti rasionya apa? Lebih besar dari
maka pakai rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 tutup kurung per R dikurangi 1. Yang dicari berapa? 6. Berarti S6 sama dengan A nya tadi ada 2, ini A nya 2, buka kurung, R nya 3, pangkat N nya 6 dikurangi 1 tutup kurung per R nya 3 dikurangi 1, berarti sama dengan 2 nya masih tetap 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 hasilnya 729 dikurangi 1 per yang bawah 3 dikurangi 1 berarti hasilnya 2. Berarti 2 dikalikan 728 dibagi 2, karena ada sama-sama 2 maka dicoret, jadi hasilnya adalah 728. Contoh selanjutnya, kok ada contoh lagi Pak? Ya, saya carikan contoh yang R nya kurang dari 1. Sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian, di mana potongannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpanjangnya 128 cm dan panjang tali terpendeknya 8 cm, maka panjang tali mula-mula adalah titik-titik. Yang diketahui pertama apa? Paling panjang, berarti U1. U1 itu sama dengan A, nilainya 128. Tadi ada berapa bagian? Ada 5. Dan yang terakhir, yang paling pendek, itu nilainya 8. Yang dicari apa? Panjang tali mula-mula, berarti dijumlahkan semua kan, maka dicari Sn-nya. Sn-nya berapa? S5 yang dicari nanti. Berarti nanti yang ditanyakan adalah S5. Caranya gimana? Karena S di sini pasti butuh R, maka tugas pertama adalah mencari R-nya berapa. Pakai bantuan apa? Pakai bantuan suku kelima. Pakai bantuan rumus barisan geometri. Suku kelima sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Maaf ya, ini seharusnya ada min 1. U5 nilainya adalah 8. Selanjutnya A-nya nilainya 128 dikali R pangkat 5 min 1. Karena sama-sama angka biasa dan di sini perkalian, maka lawannya adalah dibagi. Berarti 8 dibagi 128 sama dengan R pangkat 4. Berarti gimana? Ini disederhanakan, dibagi sama-sama 8. Berarti 1 per berapa? Ada yang tahu? 1 per 16. R-nya pangkat 4. Nah, terus gimana Pak? Nah, berarti gini. Yang dicari adalah R. Saya pindah ke sini. 1 per 16 sama dengan R pangkat 4. Berarti ini dijadikan berapa pangkat 4? 1 nggak akan berubah, per 16 nya dirubah jadi, karena angkanya kecil harus disamakan dengan pangkat 4. Berarti tidak usah bingung-bingung, 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Nah, karena sudah sama-sama pangkat 4, maka nilai R-nya adalah 1 per
Nah, di sini bisa dilihat nilai R-nya adalah 1/2. Maka pakai rumus yang ini. Jadi Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Yang dicari tadi berapa? S5. Jadi S5 sama dengan A-nya tadi 128, 1 dikurangi, nah ini biasanya anak-anak yang bingung, 1/2 dipangkatkan 5, tutup kurung jangan lupa, per 1 dikurangi setengah. Selanjutnya 128 masih belum berubah, satunya juga belum berubah, 1/2 pangkat 5, 1 pangkat 5 nilainya tetap 1, 2 pangkat 5 nilainya 32, ditutup kurungnya, per 1 dikurangi setengah nilainya setengah. Saya geser ke atas, 128 dibagi setengah berarti sama dengan 128 dikali 2/1 dikali lagi dengan yang di dalam kurung 1 itu kan sama dengan 32/32. 32 dikurangi 1 berarti berapa? 31/32. 128 dikali 2, atau bisa di sini dicoret 2 sama 32 dicoret, tinggal berapa? Tinggal 16. Selanjutnya kalau ada yang bisa dicoret lagi silahkan dicoret. Misal itu Pak ada 128 dibagi 16 berapa? Saya coret, berarti di sini tinggal 8. Sisa berapa? Sisa 8 dikali 31. 8 kali 1 taruh belakang hasilnya 8. 8 dikali 3 hasilnya 24. Maka jawabannya adalah panjang tali mula-mula atau S5 itu sama dengan 248 cm. Sampai sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya kepada saya. Jangan malu-malu, karena nanti kalau sampean malu bertanya, maka sesatnya di waktu mengerjakan soal. Bukan sesat di jalan loh ya, tapi sesatnya nanti waktu mengerjakan soal. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.